Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuriayati dengan NIM 19612045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh talent management terhadap employee retention pada PT Mandiri Tunas Pinangsi Tanjung Pinang. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan bisnis saat ini dapat dilihat dari perubahan iklim bisnis yang kompetitif dan kritis. Risnawati dan Subudi 2018. Salah satu strategi yang dapat dilakukan agar bisnis dapat memiliki daya unggul adalah dengan mengoptimalkan kinerja SDM. Rosmadi 2018. Sebab keunggulan bersaing perusahaan saat ini tidak hanya mencakup tentang sistem, modal, dan teknologi saja, namun juga pada seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan mengembangkan karyawan potensialnya. Sule dan Wahyu Nigias 2016. SDM dalam suatu perusahaan merupakan aset sekaligus modal penggerak dalam mewujudkan eksistensi perusahaan itu sendiri. Risnawati 2016. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, apakah talent management berpengaruh positif signifikan terhadap employee retention? Yang kedua, bagaimana peningkatan komitmen organisasi untuk menurunkan turnover karyawan? Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah diurai, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh talent management terhadap employee retention, dan yang kedua, untuk mengetahui peningkatan komitmen organisasi untuk menurunkan angka turnover karyawan. Tinjauan pustaka, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan hal-hal yang mencakup tentang pembinaan, penggunaan, dan pelindungan sumber daya manusia, baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pre-service training atau pelatihan pratugas. Pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang akan memulai untuk bekerja atau karyawan yang baru bersifat pembekalan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang nantinya dibebankan kepada mereka. Yang kedua, in-service training, pelatihan dalam tugas. Pelatihan dalam tugas dilakukan untuk karyawan yang sedang bertugas dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, post-service training, pelatihan purna atau pasca tugas. Pelatihan yang dilaksanakan organisasi untuk membantu mempersiapkan karyawan dalam menghadapi pensiun. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai objek yang akan diteliti. Metode ini digunakan dengan cara khusus untuk meneliti analisis jabatan agar dapat memahami secara mendalam untuk mengetahui bagaimana asumsi dasar dari jabatan di suatu organisasi. Menurut Creswell Sugiono 2015, bahwa penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok dengan menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian ini mencakup membuat pertanyaan, penelitian, dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data, setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Metode deskriptif adalah metode untuk mempelajari masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung. Pengaruh dari suatu fenomena tersebut. Sesuatu dengan tujuan penelitian kualitatif deskriptif, maka penelitian berusaha memberikan penjelasan tentang pengaruh talent management terhadap
Employee Retention pada PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Pinang. Jenis data penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut. Menurut Sunyoto 2014, data primer yaitu sumber data yang secara langsung dapat memberikan data kepada pengumpulan data. Menurut Istijanto, data primer adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sehingga preset merupakan tentang pertama memperoleh data tersebut. Data primer yang digunakan penelitian ini diperoleh langsung dari PT Mandiri Tunas Finance Tanjung Pinang melalui wawancara dengan pedoman daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Menurut Sunyoto 2014, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara studi pustaka berupa literatur yang terkait dengan penelitian ini, yaitu buku-buku pendukung teori, jurnal baik internasional maupun nasional, dan data dari PT Mandiri Tunas Tanjung Pinang, berupa struktur organisasi, profit perusahaan, serta data karyawan dan diperlukan dalam penelitian. Studi pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang akan diteliti. Selain itu, studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian tidak akan terlepas dari literatur ilmiah. Studi pustaka dalam penelitian ini merupakan buku-buku pendukung teori, jurnal baik jurnal internasional maupun nasional, dan lainnya dapat mendukung hasil penelitian. Dokumentasi ditunjuk untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian dengan pengumpulan barang dokumen, baik itu tertulis maupun dalam bentuk foto atau jejak digital, dan data yang relevan dalam penelitian selama dalam proses memperoleh data. Hal ini dapat berguna sebagai bukti secara lampiran bahwa dalam proses penelitian tidak ada data yang dimanipulasi. Populasi. Menurut Martono 2010, populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat yang berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Sedangkan menurut Sugiono 2014, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti yang akan dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga objek yang benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang akan dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang akan dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, penelitian melakukan pengambilan populasi adalah seluruh karyawan berjumlah 16 orang. Sampel. Pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Menurut Sugiono 2015, purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pengusaha, sehingga akan memudahkan penelitian ini menjelajahi objek atau situasi yang akan diteliti. Baik, sekian dari presentasi saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.